Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada waktu kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan bagian materi dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh dosen Ibu Imasul Uljannah MA. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil materi yaitu tentang pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nabila Alifa Al-Fawaid dengan NIM 21105030069 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dalam kurung pembagian hadis dari segi kuantitasnya, yang mana pembagian hadis dari segi kuantitasnya itu terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Selanjutnya yang ahad itu juga dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, aziz, dan gharib. Kemudian lanjut kita masuk ke pembahasan yaitu yang hadis mutawatir. Yang pertama, mutawatir sendiri dalam bahasa itu artinya berturut-turut, beruntun atau susul menyusul. Sedangkan dalam kitab At-Taisir fi Mustalahul Hadis, Mahmud Tohan mendefinisikan hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang menurut kebiasaan mustahil sepakat dalam kebohongan mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Yang mana berarti arti mudahnya dari hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang mana perawinya ini telah memenuhi syarat-syarat dari hadis mutawatir ini. Lanjut kita masuk ke pembahasan syarat-syarat dari hadis mutawatir. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, diriwayatkan oleh banyak orang ini ada perbedaan pendapat. Dari Abu Thayyib itu minimal 4 orang, yang berarti dari banyak periwayat itu minimal 4 orang. Sedangkan dari Asy-Syafi'i itu minimal 5 orang. Kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu minimal 10 orang. Kemudian yang kedua adalah terjadinya di setiap tingkatan sanad mulai dari awal hingga akhir sanad. Artinya banyaknya perawi ini itu terjadi di setiap tingkatan sanad. Kemudian yang ketiga, mustahil untuk berbohong. Semua perawi dalam hadis mutawatir ini mustahil untuk berbohong. Kemudian yang keempat ada sandaran hadisnya berbentuk indrawi. Maksudnya adalah berbentuk indrawi ini bentuk tahammul penerimaannya itu adalah menggunakan kata kami telah mendengar, kami telah melihat, atau kami telah merasakan. Jadi yang secara indrawi. Selanjutnya pembagian hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi ini adalah hadis yang bersifat mutawatir secara makna dan lafadznya. Jadi makna dan lafadznya itu sudah bersifat mutawatir. Contohnya adalah hadis berikut: Haddatsana Muhammad bin Abid al-Ubari, haddatsana Abu Awana an Abi Hashim an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Kenapa hadis ini mutawatir lafzi? Karena hadis ini menurut riwayat itu diriwayatkan oleh 40 sahabat lebih. Jadi hadis mangkadzaba alayya il akhiri ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat lebih, dan 40 orang ini kesemuanya menggunakan lafaz dan makna yang sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini adalah hadis yang bersifat mutawatir tapi hanya secara maknawinya saja, secara maknanya saja. Sedangkan untuk lafadznya itu tidak bersifat mutawatir. Contohnya, qala Muslim haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Yahya bin Abi Bakar an Syu'bah an Tsabit an Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a'i hatta yura bayadu ibtayhi. Rawahu Muslim. Yang mana ini adalah hadis tentang Rasulullah SAW yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Jadi hadis tentang Rasul mengangkat kedua tangan ketika berdoa ini itu diriwayatkan oleh banyak perawi, tetapi dengan redaksi yang berbeda-beda. Tapi
intinya maknanya sama-sama mengangkat kedua tangan ketika berdoa oleh Rasulullah SAW. Makanya hadis ini dinamakan oleh mutawatir maknawi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hadis ahad. Hadis ahad ini secara bahasa, ahad itu artinya adalah satu. Sedangkan secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau lebih, tetapi tidak mencapai syarat tingkatan hadis mutawatir. Jadi arti mudah dari hadis ahad ini adalah hadis yang mana belum mencapai derajat tingkatan hadis mutawatir. Kemudian ke pembagian hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 macam, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Langsung masuk ke hadis macam yang pertama, yaitu hadis masyhur. Masyhur ini secara bahasa itu artinya adalah terkenal atau populer. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih di setiap tobaqotnya, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis mutawatir tadi, di pengertian awal tadi, itu kan hadis yang perawinya banyak dan juga mencapai derajat dari syarat-syarat mutawatir. Nah, sedangkan hadis masyhur ini itu yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, tetapi belum mencapai derajat dari hadis mutawatir. Makanya masuk ke pembagian hadis masyhur ini. Contohnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Kenapa hadis ini masyhur? Karena hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang rijal, yang mana setiap tabaqatnya diriwayatkan oleh 3 orang rijal lebih, tapi belum mencapai derajat mutawatir, seperti Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Jabir bin Abdullah, itu belum mencapai derajat mutawatir. Makanya hadis ini masuk ke pembagian hadis masyhur. Lanjut ke hadis yang kedua, macam yang kedua, yaitu hadis aziz. Aziz ini artinya adalah mulia atau kuat secara bahasa. Sedangkan secara istilah, hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Walaupun 2 orang periwayat tersebut terdapat pada satu tabaqat saja, kemudian pada tabaqat setelahnya itu banyak yang meriwayatkan. Nah, contohnya itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kenapa hadis ini masuk ke hadis aziz? Karena pada hadis tersebut, pada tabaqat pertamanya, yaitu pada tabaqat sahabat, itu ada 2 orang perawi, yaitu Abu Hurairah dan Hudzaifah bin al-Yaman. Seperti itu. Sedangkan pada meskipun pada tabaqat selanjutnya, pada tabaqat bawah-bawahnya itu banyak yang meriwayatkannya, tidak hanya 2 orang saja. Tapi karena pada tabaqat awalnya itu ada 2 perawi, makanya hadis ini masuk ke hadis aziz. Baik, lanjut ke macam yang ketiga, yaitu hadis gharib. Secara bahasa, gharib itu artinya adalah menyendiri atau terpisah. Sedangkan secara istilah itu artinya adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang sendirian dalam meriwayatkannya di salah satu dari semua tingkatan sanad. Jadi ketika ada hadis yang mana di salah satu tabaqatnya itu hanya diriwayatkan oleh satu orang yang sendirian. Nah, hadis gharib ini terdapat 2 macam, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak itu adalah hadis yang kegharibannya berada pada sanad asalnya, yaitu satu orang yang menyendiri dalam riwayatnya pada sanad awal. Berarti hadis mutlak ini ketika ada perawi yang mengalami kesendirian di tabaqat sahabat. Sedangkan gharib nisbi itu adalah hadis yang kegharibannya berada pada pertengahan mata rantai sanad. Jadi ketika ada perawi yang mengalami kesendirian di tabaqat selain tabaqat sanad, berarti di tabaqat bawah-bawahnya. Contohnya yang gharib mutlak, yang contoh dari hadis gharib mutlak itu adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Kenapa hadis ini masuk ke gharib mutlak? Karena pada tabaqat pertamanya, yaitu Abu Hurairah, itu mengalami kesendirian. Jadi yang meriwayatkan dari sahabat itu hanya Abu Hurairah saja, makanya hadis ini masuk ke gharib mutlak. Kemudian yang contoh gharib nisbi. Sebelumnya, gharib nisbi ini juga dibagi menjadi 3 bentuk lagi, yaitu yang pertama, sendiriannya seorang sikoh.
Jadi ketika ada hadis yang mana pada tobaqat selain sahabatnya itu ada perawi yang mengalami kesendirian sikoh. Nah, contohnya seperti yang tertera di samping hadis gharib mutlak ini. Contohnya adalah hadis maka yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Faqala kana yaqra'u fihi ma wal Qur'anil Majid waqta tarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kenapa hadis ini gharib nisbi yang masuk pada kesendirian perawi yang sikoh? Karena pada tobaqat yang keempat itu kan ada Malik bin Anas dan Ibnu Lahiyah. Nah, dari keduanya itu yang sikoh hanyalah Malik bin Anas. Maka dari itu Malik bin Anas mengalami kesendirian dalam hal kesikohannya karena Ibnu Lahiyah tidak sikoh. Nah, bentuk yang kedua itu mengalami kesendirian periwayatan tertentu dari syekh tertentu. Jadi ketika ada hadis yang sanadnya satu atau lebih dari satu, tetapi pada periwayatan tertentu hanya sendirian yang menerima hadis dari syekh tertentu, seperti itu. Kemudian macam yang ketiga, bentuk yang ketiga itu adalah hadis gharib yang mengalami kesendirian periwayatan dari suatu kota tertentu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu sanad atau lebih, tetapi hanya diriwayatkan oleh perawi dari suatu kota. Jadi yang meriwayatkan hadis tersebut itu hanya dari satu kota saja, seperti itu. Selanjutnya tentang kedudukan hadis, yaitu yang pertama adalah kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini kedudukannya adalah tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam itu sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jadi para ulama itu menegaskan bahwa hadis mutawatir ini menghasilkan pengetahuan atau ilmu yang bersifat qat'i, pasti, karena sudah pasti hadis mutawatir ini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum mengamalkan dari hadis mutawatir ini adalah wajib ketika sudah tahu bahwa hukum dari hadis tersebut adalah hadis mutawatir. Sedangkan yang kedua adalah kedudukan hadis ahad. Kedudukan hadis ahad ini di bawah dari hadis mutawatir. Sebagai sumber ajaran Islam, kedudukan hadis ahad ini berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Hadis ahad ini tidak pasti berasal dari Rasulullah, tapi hanya dugaan saja, masih zonni bahwa hadis ini belum pasti berasal dari Rasulullah. Maka dapat dikatakan bahwa hadis ahad ini benar dari Rasulullah, dan dapat dikatakan juga belum tentu tidak benar berasal dari Rasulullah, seperti itu. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam itu di bawah hadis mutawatir, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di dalamnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.